Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi kelas 10 tentang ikatan kimia. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ikatan kimia tentang kestabilan dan elektron valensi, struktur Lewis, serta pengertian jenis-jenis ikatan ion dan ikatan kovalen serta ikatan logam. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada jenis-jenis ikatan kovalen, yang kedua struktur Lewis yang melawan oktet serta sifat ikatan. Jadi kita akan mempelajari sifat ikatan ionik, ikatan kovalen dan ikatan logam. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1. Jadi pada video ini kita cukup membahas jenis ikatan kovalen terlebih dahulu. Jenis ikatan kovalen itu dibagi atas 3. Yang pertama ada ikatan kovalen berdasarkan rangkapnya. Yang kedua ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen berdasarkan kepolaran. Nah, kita akan bahas dari bintang dulu ya. Yang pertama dari bintang yakni ikatan kovalen berdasarkan rangkapnya. Di mana ikatan kovalen berdasarkan rangkapnya itu dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Rupanya ikatan kovalen tunggal itu ada sudah ada pengertiannya ya di sini, yakni terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron dan digambarkan satu garis lurus. Jadi kan kemarin pengertiannya dari ikatan kovalen itu kan terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, di sini untuk ikatan kovalen tunggal contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh senyawa H2, kita akan menggambar struktur Lewisnya. Di mana senyawa H2 atau gas hidrogen itu kan terbentuk dari penggabungan atom H ditambah dengan atom H, maka akan terbentuk gas hidrogen. Di mana untuk membentuk struktur Lewis kan harus mencari elektron valensinya, maka kita pakai konfigurasi elektron 1s1, di sini juga 1s1. Nah, karena di sini berakhirnya s saja, maka dia bisa sendiri gitu. Kalau P kan nggak bisa. Nah, sehingga di sini elektron valensinya sama dengan 1, di mana 1 itu dapat dari sini. Ini juga sama, elektron valensinya juga 1. Sehingga kalau hidrogen ini kan pakai aturan duplet. Nah, di mana duplet itu dia dikatakan stabil apabila berjumlah 2. Nah, sehingga untuk untuk atom hidrogen dia menerima 1 elektron seperti itu. Oke, jadi sekarang kita tulis H plus H, terus kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini, ditambah dengan H. Nah, maka dia akan membentuk H2. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Di sini kan elektron H yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan dia bersatu. Nah, yang bersatu ini atau yang berikatan ini disebut dengan PeI. PeI itu adalah pasangan elektron ikatan. Itu ya. Sekarang oh ya, saya hampir terlupa digambarkan dengan garis lurus. Jadi setelah ini kan kalau ini kan gambar struktur Lewisnya. Gambar struktur Lewis. Nah, kalau gambar bukan struktur Lewisnya atau gambar yang biasa itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, dimana digambarkan satu garis, ini garisnya. Nah, ini garisnya. Nah, ini garisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen rangkap 2. Dimana ikatan kovalen rangkap 2 itu terjadi akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron dan digambarkan 2 garis lurus.
Bagaimana contohnya? Itu bisa kalian lihat di sini, contohnya senyawa O2. Nah, senyawa O2 itu kan terbentuk dari penggabungan atom O ditambah dengan atom O menjadi O2. Nah, sehingga kalau kita ingin menggambarkan struktur Lewisnya, kita harus mendapatkan elektron valensi. Jadi ini 1s2, 2s2, 2p, 2p4. Nah, ini juga 1s2, 2s2, 2p4. Kalau misalkan akhirannya S seperti ini, dia boleh sendiri. Nah, jadi akhirannya S seperti ini, dia boleh sendiri. Tapi kalau ini kan akhirannya kan P kan, maka dia tidak boleh sendiri, maka dia harus bergabung dengan yang depannya. Karena ini sama, maka elektron valensinya juga sama, yakni sebesar 6. Kalau 6 ini artinya dia menerima sebanyak 2 elektron. Oke, sekarang kita gambarkan O plus O menjadi O2. Kita gambarkan struktur Lewisnya untuk O yang di sini. Maka di sini saya akan memberikan pengkhususan kalau misalkan dia menerima 2 elektron, artinya kamu tinggal menggambarkannya langsung satu pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini, langsung satu pasang. Jangan satu-satu dulu. Nah, setelah itu di sini untuk O juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kalau dijumlahkan O2 ini dapatnya seperti ini. Nah, ini O sebelah kiri, terus di sini O sebelah kanan. Nah, misalkan ganti warna hitam ya, biar membedakan. Oke, O yang di sebelah kiri itu apakah sudah oktet? Sudah, karena seperti ini nanti gambarnya. Nah, dia sudah oktet karena apa? O yang di sebelah kiri sudah menerima 2 elektron. 2 elektronnya dari mana? 2 elektron dari O yang di sebelah kanan sini. Kalau kita, sorry ya, nggak muncul kursornya. Jadi O yang di sebelah kiri itu sudah oktet. Kok bisa oktet Ustadz? Dapat 2 elektronnya dari mana? Dapat 2 elektronnya itu dari atom O yang di sebelah kanannya ini. Maka kalau kita hitung gini, hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kan jumlahnya 8. Jadi atom O yang di sebelah kiri ini sudah stabil. Nah, sekarang yang di sebelah kanan apakah sudah stabil? Nah, kita lihat dengan seperti ini. Untuk atom O di sebelah kanan, maka dia sudah oktet. Kalau kita hitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimana kan dia menggunakan 2 elektronnya itu dari O di sebelah kiri. Maka ikatan yang ini itu sudah, ikatan O2 ini sudah memenuhi aturan oktet. Nah, seperti itu. Nah, penggabungan antara elektron yang di sebelah kiri, yang ini, dengan penggabungan satu pasang elektron yang ada di sebelah kanan, itu disebut dengan PeI. Nah, sedangkan ini yang nggak berikatan, yang nganggur, ini disebut dengan PeB. Kalau PeI sudah tahu ya, kalau PeI ini kan pasangan elektron berikatan. Kalau PeB apa? PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Seperti itu. Jadi PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ikatan kovalen rangkap 3. Di mana ikatan kovalen rangkap 3 itu terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron dan digambarkan 3 garis lurus. Oh ya, saya lupa, untuk yang ikatan kovalen rangkap 2 digambarkan 2 garis lurus itu seperti ini. Nah, saya tulis di sini ya, O, gini.
Nah, gitu ya. Kalau H tadi kan cuma satu garis, ini dua garis. Sekarang kita membahas yang ikatan kovalen rangkap 3, di mana ada contoh yakni senyawa N2 atau gas nitrogen. Di mana gas nitrogen ini kan terbentuk dari dua atom N dengan dua atom N membentuk gas nitrogen. Untuk membentuk struktur Lewis, maka kita harus menuliskan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p, 3. Terus di sini 1s2, 2s2, 2p, 3. Nah, maka P kan nggak bisa sendiri kan, maka dia harus sama S, maka untuk elektron valensinya itu sebesar 5. Kalau 5 artinya dia menerima sebanyak 3 elektron. Oke, sekarang kita tulis bagaimana penulisan struktur Lewisnya. N ditambah dengan N sama dengan N2. Nah, jadi bisa kamu tulis ya. Karena N ini memiliki elektron valensi sebanyak 5 dan menerima 3 elektron, kamu mengerjakannya gini. Buat satu pasang, langsung membuat 3 pasang. Seperti ini. Jadi kan pas kan 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Itu khusus untuk menerima sebanyak 3 elektron. Kalau 2 elektron langsung satu pasang seperti ini ya, satu pasang. Kalau 3 elektron ada salah satunya yang langsung berjejer 3 seperti ini. Terus ditambahkan dengan N, elektron valensinya juga sama 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan terbentuk seperti ini. 3 elektron yang ada di N dia akan bergabung. Nah, bergabung seperti ini. Apakah gas nitrogen ini sudah memenuhi aturan oktet ikatannya? Nah, kita tinjau. Nah, ninjaunya pertama kamu buat garis seperti ini. Nah, kita tinjau yang dari sebelah kiri dulu, karena kan kita mulai dari sini kan, dari kiri. Kita hitung berapa jumlah elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8. Jadi untuk atom nitrogen di sebelah kiri dia sudah memenuhi aturan oktet. Nah, sekarang kita analisis yang sebelah kanan. Sebelah kanan maka kita seperti ini. Nah, kita hitung atom yang di sebelah kanan, atom ini sudah memenuhi aturan oktet belum? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk senyawa N2 itu sudah ikatannya memenuhi aturan oktet. Tiga pasang ini saling berikatan disebut dengan PDI. Satu pasang ini yang nganggur tidak berikatan ini disebut dengan PEB. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah penjelasan ikatan kovalen berdasarkan rangkapnya. Oh ya, untuk penggambaran 3 garis lurus bagaimana? Jadi gambarnya seperti ini. N, kamu beri 3 garis, 1, 2, 3. Nah, selesai. Itu aja ya. Kita sekarang lanjut ke ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu memiliki pengertian penggunaan elektron secara bersama hanya pada satu atom. Contohnya senyawa SO3. Senyawa SO3 kalau kita buat struktur Lewisnya, maka kita harus tulis konfigurasi elektronnya dulu untuk mendapatkan elektron valensi. Di sini S-nya nomor atomnya 16, maka kita tulis 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kalau yang O, jadi 1s2, 2s2, 2p4. Nah, maka di sini elektron valensinya sebanyak 6. Di sini juga elektron valensinya sebanyak 6. Dapat dari mana 6? Dari penambahan ini. Karena belakang P kan nggak bisa sendiri, harus berikatan dengan depannya. Yang bawah juga sama.
Maka ini sama-sama menerima 2 elektron, ini juga sama menerima 2 elektron. Sekarang bagaimana pembuatan struktur Lewisnya? Jadi gini, pada SO3 kita bisa menganalisis terdapat atom pusat. Nah, di mana atom pusat itu yang memiliki jumlah yang paling sedikit, sehingga SO3 ini atom pusatnya ada di S, maka ini atom pusat. Nah, sedangkan kalau yang jumlah atomnya itu cuma 2 kayak ini, satu jenis, dan ini kan sama semua kan, atomnya H juga H, O dengan O. Nah, kalau satu jenis kayak gini, atomnya itu tidak memiliki atom pusat. Biasanya yang memiliki atom pusat itu yang berbeda, dan jumlah atomnya itu lebih dari 2. Nah, itu perlu kalian catat ya. Sehingga kalau kita ingin membuat struktur Lewisnya langsung gini, atom pusat itu pasti terletak di tengah. Pusat perhatian. Nah, jadi dia terletak di tengah. Setelah itu dikelilingi oleh O. Nah, kan dia kan sebagai pusat perhatian, maka dikelilingi dong. Nah, S di sini memiliki elektron valensi sebanyak 6. Maka kita tulis elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita tulis elektron valensinya O. Di sini elektron valensinya O ada 6. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kamu lihat S di sini dia harus menerima 2 elektron. Nah, sehingga kita bisa pakai elektronnya O yang mana aja, bisa O yang misalkan ini O1, O2, O3. Nah, jadi dia bisa pakai elektronnya, bisa pakai elektron yang ada di O1, O2 atau O3. Misalkan saya pakai yang di atom O1. Jadi seperti ini nanti gambarnya. O1, 2, 3, 4, 5, 6, terus S-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ada atom U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kenapa kok yang atom O yang lainnya kok nggak bisa membuat seperti ini? Nah, karena apa? Jadi gini, kalau misalkan saya buat di mana ya? Di sini aja ya. Ini yang benar, ini yang salah. Kalau misalkan kamu buat gini, S terus ini thread, nah, thread, terus ini atomnya O, ini juga atomnya O, ini atomnya O, terus kita lengkapi ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini kan jadinya kan semua berikatan kan? Ini berikatan, ini berikatan, ini. Itu kamu menyalahi aturan. Kenapa? Karena S itu harus menerima sebanyak 2 elektron saja. Kalau ini menerima sebanyak berapa? 1, 2, ya, saya kasih kursor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 6. Nggak boleh. Harusnya 2 elektron. Makanya gambarnya seperti ini yang benar. Nah, loh Ustaz, tapi yang O itu kan juga harus menerima 2 elektron. Nah, kalau yang O yang di nomor 1, O yang di nomor 1, O yang di sini ya, itu kan sudah dapat 2 elektron dari mana? Dari ini. Nah, kalau kita gambarkan kayak gini. Nah, kalau kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang O yang 2 sama 3 bagaimana Ustaz? Kan nggak dapat 2 elektron. Nah, kalau dia itu dapatnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nggak usah berikatan. S ini langsung memberikan secara cuma-cuma satu pasangnya itu untuk digunakan O. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi.
Nah, jadi biasanya nanti kalau ingin buat ikatan kovalen koordinasi kan gambar struktur Lewisnya seperti ini. Gambar biasanya atau penulisan rumus kimianya itu seperti ini. S, karena ini satu pasang sama satu pasang, maka ikatannya rangkap 2. Terus yang ini, karena ini adalah termasuk ikatan kovalen koordinasi, ini juga ikatan kovalen koordinasi, maka gambar arah panahnya itu seperti ini. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu gambarnya anak panah. Seperti itu. Oke, bisa kalian pahami lagi. Jadi untuk kovalen koordinasi itu adalah penggunaan elektron secara bersama hanya pada satu atom. Nah, ini contohnya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yakni ikatan kovalen berdasarkan kepolaran. Nah, di sini ikatan kovalen berdasarkan kepolaran itu dibagi atas 2. Yang pertama, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Untuk ikatan kovalen polar itu pengertiannya adalah terbentuk karena perbedaan keelektronegatifan dan momen dipol. Untuk ciri-cirinya, yang pertama momen dipolnya lebih dari 0. Yang kedua berbentuk asimetris jika tersusun 2 atom. Karena kan HCl ini kan terbentuk dari H plus Cl. Jadi kan cuma 2 atom. Nah, maksudnya asimetris itu gimana? Jadi gini maksudnya. Ini ada H plus Cl. Nah, jadi kan bentuknya seperti ini. H min Cl kayak gini. Nah, ini kan asimetris, tidak sama kiri dan kanannya. Di sini kirinya C, kirinya H, kanannya C, termasuk ikatan kovalen polar, tidak simetris atau disebut dengan asimetris. Sedangkan untuk selanjutnya memiliki PeB, yakni pasangan elektron bebas jika tersusun lebih dari 2 atom. Nah, di sini kan contohnya NH3, di mana NH3 itu nomor atomnya itu 7, H itu kan sebesar 1. Nah, jadi kalau kita buat struktur Lewisnya 1s2, 2s2, 2p, 2p3, ini 1s, 1. Ini membutuhkan 1 elektron, kalau yang ini membutuhkan sebanyak 5 elektron. Karena elektron valensi, bukan 5 elektron, tapi 3 elektron. Karena elektron valensinya sebesar 2 tambah 3 sama dengan 5. Tadi saya jelasin. Di sini untuk atom N berjumlah 1, atom H berjumlah 3. Maka atom N ini sebagai atom pusat. Nah, jadi kita langsung bisa gambarkan seperti ini struktur Lewisnya. N sebagai di tengah, terus dikelilingi oleh H sama H sama H. Nah, oke, kita bisa langsung mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita beri senyawa 3 atom H. Ini kan gini sama tak taruh sini ya, cukup. Jadinya seperti ini. Loh Ustadz, katanya tadi kalau menerima 3 pasang elektron harus harus langsung satu pasang kayak gini. Apa maksudnya? Saya sampai lupa. Jadi gini, nah, langsung buat kayak gini kan? Ini konteksnya. Jadi kalau seperti ini konteksnya apabila bertemu dengan yang sama, misalkan samanya kayak gini. Nah, kan sama, ini kan sama kan, ini ketemu N, jadi langsung kamu buat 3 pasang seperti itu. Nah, tapi kalau ini gambarnya kok jelek ya. Oke, sekarang yang kita perlu pahami di mana ikatan kovalen polar memiliki PeB.
Nah, kalau kita lihat di sini ada, ini kan termasuk PEI, ini PEI, ini juga PEI, ini PEI. Nah, ada satu pasang elektron yang nganggur, nggak berikatan, ini adalah PEB. Nah, jadi dia memiliki PEB ya. Ini adalah ciri-ciri dari ikatan kovalen polar, seperti itu. Sekarang kalau ikatan kovalen nonpolar, jadi ikatan kovalen nonpolar itu terbentuk karena sama keelektronegatifan dan momen dipol. Kalau polar itu berbeda, jika nonpolar itu sama. Karena dalam pembentukannya keelektronegatifan dan momen dipolnya sama, maka momen dipolnya bernilai 0. Bentuk simetris jika tersusun atom Cl2. Jadi kok bisa simetris? Karena kan Cl2 kalau kita jabarkan kan jadinya Cl min Cl. Bukan min ya. Maksudnya ini tanda hubung. Kita pakai cermin. Nah, di sini kan sebelah kiri Cl, sebelah kanan juga Cl, maka dia simetris. Kalau simetris maka termasuk ikatan kovalen non polar. Itu kalau tersusun cuma dua atom. Ini kan cuma 1, 2 atom kayak gitu. Jadi biasanya ya contohnya nggak Cl2, misalkan O2, H2, dimana kan kalau kita jabarkan H2 kan sama dengan H min H, dimana kiri sama kanannya kan sama. Oke, sekarang yang ini, yang ketiga memiliki, oh bukan memiliki, salah ya, ini maksudnya tidak memiliki, tidak memiliki PEB. Nah, jika tersusun lebih dari dua atom. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan CH4, dia nggak tersusun dari 2 atom karena C-nya sebanyak 1, hanya sebanyak 4. Jadi dia tersusun sebanyak 5 atom. Nah, atom C itu nomor atomnya 6, H nomor atomnya 1. Maka kalau kita buat konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 2p, 2. Ini 1s1. Maka tadi saya jelasin kalau yang jumlahnya paling sedikit dia adalah atom pusat. Nah, jadi kita gambarkan C di tengah terus dikelilingi oleh H sebagai pusat perhatian. Nah, setelah itu kita gambarkan di sini untuk C elektron valensinya berapa? Elektron valensinya sebanyak 4. Dari sini ya, 2 tambah 2. Kalau ini elektron valensinya sebanyak 1, maka kita gambarkan yang H dulu. Nah, setelah itu kita gambarkan elektron valensinya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kamu lihat di sini, semua elektron yang ada di C, dia kan berikatan dengan elektron yang ada di H. Ini, yang ini berikatan, ini juga berikatan, ini juga berikatan, ini juga berikatan. Sehingga di sini tidak PEI-nya, di sini PEI-nya sebanyak 4. Kalau yang ini PEB-nya sebanyak 0. Nah, kan nggak ada Pak di atom pusat. Di atom pusat nggak ada yang nganggur, pasangan elektronnya. Jadi gini ya, untuk menentukan PEB sama PEI itu dari mana? Kamu menentukannya di atom pusat, gitu. Bukan yang atom. Kenapa kok atom pusat, Ustaz? Karena atom pusat itu sebagai pusat perhatian. Kalau yang hanya ini nggak usah kamu hiraukan aja. Kayak ini kan atom N ini kan memiliki PEI sebanyak 3, 1, 2, 3. Terus dia karena N ini sebagai atom pusatnya, oh rupanya dia memiliki satu pasang yang bebas, satu pasang elektron yang bebas. Nah, jadi kamu lihatnya di atom pusat, bukan hanya karena H bukan atom pusatnya. Kalau yang C juga sama. C di sini semuanya berikatan 1, 2, 3, 4. Semua elektron yang ada di C semua berikatan dengan elektron yang ada di H.
Makanya PEB-nya 0. Jadi bisa kamu catat ya, mendapatkan PEI dan PEB itu dari atom pusat. Ini ya, harus kalian garis bawahi dan perlu kalian pahami. Jadi untuk menentukan PEI sama PEB harus dari atom pusat. Nanti pasti ada soal-soal, mungkin soal saya membuat struktur Lewis, terus kamu tentukan. Misalkan untuk NH3 PEI-nya sebanyak berapa? Ini kan ada 1, 2, 3. PEB-nya sebanyak berapa? 1. Kalau misalkan 0, nggak ada ya, wis kamu tulis 0 seperti itu. Nah, itu aja tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ke video berikutnya.